Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel gua di Andri DH. Oke, di video kita kali ini kita akan ngebahas tentang topik yang lagi hangat-hangatnya nih guys. Ya nggak jauh-jauh sama mafia pajak ya guys ya di Menteri Keuangan, terutama di kantor pajak. Nah ini kemarin itu ada temuan dari Pak Mahfud itu diperkirakan ada aliran dana sebanyak 300 triliun, aliran dana mencurigakan ya, 300 triliun di Kementerian Keuangan maupun di pajak. Oke, kita sama-sama lihat videonya ya. Pak Mahfud, terkait 300 triliun itu dari tahun berapa ya Pak itu? Itu tahun 2009 sampai 2020. Ada Oke, 168 jadi transaksinya itu dari 2009 sampai 2023. taruhlah 160 laporan sejak itu tidak ada kemajuan informasi. Sudah dikumulasikan semua melibatkan Kencangin lagi 460 guys. orang lebih ke kementerian itu, yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009 karena Nah, iya, ini jadi yang jadi pertanyaan kita bersama adalah sebenarnya itu kecurigaan transaksi aneh itu udah terjadi dari tahun 2009 sampai dengan 2023. Berarti sebenarnya kejadiannya itu udah lama banget ya, udah kurang lebih sekitar berapa tahun tuh? Sekitar 14 tahun ya. Tapi kenapa? Kenapa ya? Kenapa baru akhir-akhir ini kebongkar? Apa karena ada kasusnya kemarin si Mario, Mario siapa itu kan, Mario Dendi atau siapa namanya ya, sama si bapaknya itu yang punya rekening, jumlah rekening fantastis ya. Kemarin gue baru baca beritanya itu ada sekitar 500 miliar di rekening pribadinya, dan itu dia buat rekeningnya atas nama keluarganya ya. Jadi nggak cuma satu rekeningnya dia aja. Oke, kita lanjut. laporan tidak diupdate, tidak diberi informasi respon. Kadangkala respon itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael. Rafael, Baru oke. jadi kasus selalu dibuka, loh ini sudah dilaporkan dulu kok di demand gitu. Baru sekarang. Dulu angin Prayitno sama, nggak ada yang tahu sampai ratusan miliar. Diungkap Gila. oleh KPK baru di. Nah itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa sehingga perlu sistem aja ya menurut saya apa namanya sangat hormat dan salut pada Bu Sri Mulyani yang begitu hebat itu untuk membersihkan itu sudah lama, mengambil tindakan-tindakan. Oke, guys. Jadi kalau kita perhatiin ya dari kasus si apa Rafael ini ya, Pak Rafael ini ya. Dia di perputaran sampai 500 miliar kayak gitu. Gua rasa sih nggak cuma hanya dia aja ya. Harusnya kan memang di apa namanya Kementerian Keuangan, khususnya di pajak, harusnya benar-benar diperhatiin lagi nih. Eh, oknum-oknum PNS yang notabene kekayaannya itu di luar nalar ya, di luar nalar. Lu bayangin coba, eh, kekayaannya dia itu udah melebihi dari kekayaannya Bu Sri Mulyani sendiri sebagai Menteri Keuangan, dan melebihi Pak Jokowi yang notabene seorang presiden. Itu nggak masuk akal banget kalau menurut gua guys. Jadi harusnya kebusukan-kebusukan kayak gini harus bisa diungkap dan dinaikin sih. Jadi jangan sampai fakta-fakta kayak gini nanti hilang, bakal ditelan ditelan waktu gitu ya, karena udah nggak viral lagi, udah nggak ada yang bahas lagi, tiba-tiba udah nggak tahu nih kasus ini gimana. Gue sih yakin ya, gue yakin banget aliran dana ini nggak mungkin hanya si Rafael aja itu yang nikmatin ya, si bapaknya si Mario ya. Gue yakin juga pasti ada petinggi-petinggi di pajak juga yang mungkin
kurang lebih juga banyak menikmati uang-uang yang bukan haknya dia ya. Jadi gimana masyarakat nggak makin males ya, nggak makin males buat bayar pajak, lapor lapor pajak tahunan gitu ya. Sementara para petinggi-petinggi yang dikasih tanggung jawab untuk ngurusin pajak rakyat malah uangnya dikorupsi kayak gini. Gila sih, sadis banget emang. Tapi menumpuk sebanyak itu karena bukan Sri Mulyani itu ganti menteri udah 4 kali kan kalau sejak tahun 2009 tidak bergerak, dan keirjenan baru memberi laporan kalau dipanggil kali, sehingga Pak itu hanya kecil-kecil itu kan ya, tidak ada masalah gitu. Ternyata kalau mau dianggap tidak ada masalah, sekarang ada masalah. Tidak apa-apa, kira kita harus membantu Bu Sri Mulyani. Sri Mulyani sedang menyelesaikan itu, dan kita tidak bisa menyembunyikan apapun kepada masyarakat sekarang ini. Tidak tahu dari saya, tahu dari orang. Tadi ada yang tanya, ya seperti Anda tadi tanya, tadi juga ditanya, Pak kok ada data baru 500 miliar siapa itu? Si Rafael ya. Bah, iya. Lalu yang satunya itu apa ya? Itu 500 miliar. 3.000, udah tahu semua. Ya kita nggak boleh berbohong. Ya. Gila sih, harta sebanyak itu, duit sebanyak itu, coba. Aduh. Ya bener sih emang kata orang ya. Kalau kalian pernah dengar pepatah, Indonesia itu sebenarnya nggak pernah kekurangan orang pintar, guys. Tapi negara ini itu benar-benar kekurangan orang-orang jujur, terutama di posisi birokrasi kayak gini ya. Dari para petinggi-petingginya, pejabat-pejabatnya. Jadi negara kita itu benar-benar minus ya. Minus orang-orang jujur lah gitu. Jadi kalau kalian ngira Indonesia bisa jadi negara maju, nggak bisa. Gue yakin bisa. Dengan kekayaan yang melimpah itu bisa. Cuma harus benar-benar di diberikan orang-orang yang bertanggung jawab di dalamnya gitu. Kalau misal kita mau tegas, benar-benar tegas, ngelihat dari negara-negara lain ya, misal di Cina, di Jepang, atau mungkin di negara Eropa lainnya, ketika ada pejabatnya yang korupsi, baru ada indikasi aja, ya dia harus dengan legawa harus dipecat, atau bahkan kalau di Cina malah langsung disiapin peti tuh kan, langsung dihukum mati gitu. Tapi sementara di negara kita ini terlalu baik sih untuk para koruptor ini. Bahkan ada juga ya koruptor yang udah terbukti korupsi, nanti di pilkada atau mungkin di pemilihan yang lain kayak jabatan-jabatan di BUMN, akhirnya dia punya jabatan lagi. Nah gitu sih, jadi catatan gue sih untuk kasus ini ya, semoga kasus ini tetap berlanjut ya, diungkapkan faktanya benar-benar terbuka ke rakyat, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Dan kalau memang ada pemain-pemain atau oknum-oknum lain yang terlibat di dalamnya, bahkan petinggi sekalipun, gue harap para penegak-penegak hukum mau melanjutkan dan mengungkap semua faktanya, jangan sampai ada yang disembunyiin lah ya. Dan buat kalian teman-teman atau masyarakat kecil kayak gue gini, gimana, kalian masih mau rutin bayar pajak nggak? Ya kalau memang masyarakat di bawah kayak kita gini ya, ngerasa udah nggak percaya lagi, harusnya itu sesuatu yang wajar. Jadi PR pemerintah adalah gimana caranya mengembalikan kepercayaan rakyat lagi, terutama dari sektor pajak ini. Oke, sekian aja dari gua. Tunggu next video selanjutnya dari gua. Tolong bantu subscribe, like, komen, dan share video ini jika kalian suka. Gua mohon maaf kalau misal gua upload videonya mungkin nggak rutin, nggak teratur. Harapan gue di kedepannya nanti gue bisa upload dan ngasih informasi-informasi yang lebih up to date lagi ke kalian, dan kita bahas bareng-bareng. Oke, sekian aja dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.